Shalom semuanya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya gak tahan tinggal di hadirat Tuhan. Hari-hari ini kita harus banyak mengucap syukur, banyak memberkati Tuhan, banyak memberkati keluarga kita, banyak lepaskan berkat terhadap aktivitas kita, kegiatan kita, bahkan seluruh aspek kehidupan kita. Kita juga perbanyak memberkati lingkungan di mana kita tinggal, juga bangsa ini tentunya. Ini akan tiba, firman-Nya dinyatakan di dalam Yohanes 4 ayat 23. Tiba saatnya penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran itu akan dimunculkan. Apa sih penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran? Penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran adalah orang-orang yang membuka hatinya. Ketika dia menyembah Tuhan, dia mengizinkan Roh Kudus untuk membongkar, untuk menyelidiki, untuk mengoperasi, untuk menegur dan menemprak kita. Orang yang memiliki kerendahan hati, kerelaan hati, dan bersepakat dengan firman-Nya adalah orang-orang yang berbahagia. Penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran bukan karena suaranya bagus, bukan karena fasih lidahnya, bukan karena pinter nyanyi, tapi pertobatan di dalam hidupnya harus nyata. Orang yang tinggal di dalam kasih karunia, hidupnya pasti dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Seberapa banyak kita mengenal Tuhan, hanya tahu, tapi tidak mengalami perjumpaan itu secara pribadi. Sehingga ketika proses datang, ketika ujian datang, imannya mulai kendor. Ketakutan mulai mengintimidasi. Kekhawatiran mulai mengintimidasi. Kecemasan mulai melanda. Karena kita tidak mengenal siapa Elohim, siapa Yeshua Masiah itu, siapa Tuhan itu. Sehingga ketika badai datang, masalah datang, kita gampang terombang-ambing. Kalau kita mengalami pengalaman perjumpaan dengan kasih karunia, tentunya hidup kita berubah. Mulai dari keputusan-keputusan kita, sudut pandang kita, mindset kita juga pasti berubah. Kalau orang tinggal di dalam kasih karunia, hidupnya tidak sembrono, tidak tobat, kumat. Kalau menyembah Tuhan, menyembah dengan sungguh-sungguh. Kalau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan karena ada apanya. Tanpa kita minta, Dia sudah lebih dulu menyediakan masa depan bagi kita semua. Yeremia 29 ayat 11. Asal kita mengerti bahwa kitalah orang-orang yang telah dipanggil, dipilih, disuruh mendekat untuk mengalami kebaikan Tuhan. Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang telah ditebus, yang telah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, dari mental budak kepada mental pewaris. Tapi seringkali, sekalipun kita sudah mengalami penebusan, kita belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Ketakutan masih melanda, kekhawatiran masih melanda, kekurangan masih melanda. Bahkan hal-hal yang sia-sia masih sering terjadi dalam hidup kita. Pagi hari ini Tuhan mau katakan bahwa tiba saatnya penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran itu akan dimunculkan. Kapan? End time. Siapa? Orangnya adalah setiap orang-orang yang mengerti kehendak Bapa, kehendak Tuhan yang paling dalam. Adalah orang-orang yang mengerti isi hati Tuhan yang paling dalam. Itu yang akan menggenapi sebagai penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Hidup kita dijadikan, diciptakan, ada tujuan Tuhan, ada purpose, yaitu untuk menggenapi seluruh agenda Tuhan, untuk menggenapi kebenarannya, supaya seluruh kebenarannya itu kita alami. Kita harus benar-benar mengalami perjumpaan dengan Dia secara pribadi, lepas pribadi. Bukan kata orang, tapi benar-benar
mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Menurut saya proses itu baik. Proses itu adalah satu sarana, satu jembatan untuk membawa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. No proses, no oil. Tidak ada yang bisa di-skip. Hidup kita ini ada journey, ada perjalanan yang harus kita tempuh. Tapi perjalanan yang kita tempuh adalah perjalanan kebenaran. Adalah perjalanan kehidupan, adalah perjalanan kesembuhan, adalah perjalanan pemulihan. Tapi kita harus become one dengan dia. Orang yang mau become one dengan dia hidupnya tidak sama dengan orang dunia. Sekalipun kita masih menginjak dunia, tapi gaya hidup kita, bahasa kita, budaya kita, pola pikir kita tidak sama dengan dunia. Gaya hidup kita, gaya hidup orang-orang benar, orang-orang yang telah dipilih, yang telah dijadikan itu berbeda. Kita harus menyadari bahwa kita adalah generasi pilihan sisa kasih karunia. Kalau kita ada sampai hari ini, ada tujuan Tuhan yang harus kita genapi. Orang yang menerima tujuan Tuhan tidak akan mati. Orang yang menerima rancangan Tuhan tidak akan binasa. Sebab rancangan Tuhan sudah jelas. Yeremia 29 ayat 11. Perbanyak memberkati dia. Lepaskan berkat atas keluarga kita, atas seluruh aspek kehidupan kita, atas bangsa, lingkungan di mana kita tinggal. Bagaimana Daud mengajari bangsa Israel di dalam Mazmur 16 ayat 7. Demikian juga kita lakukan. Kita memberkati dia. Kalau kita mengangkat pujian, kita ngerti. Kita nyanyi dengan pengajaran Mazmur 47 ayat 8. Bukan nyanyi tanpa pengertian. Kita harus memuji dia dengan understanding, dengan pengertian. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah raja bagi keuangan kita. Dia adalah raja atas ekonomi kita. Dia adalah raja atas bangsa kita. Dia adalah raja atas keluarga kita, atas bisnis kita, pekerjaan kita. Apa yang perlu kita takutkan? Hari-hari ini kita harus mengerti panggilan kita hanya untuk menggenapi rancangan Tuhan yang sempurna. Bukankah panggilan dan penyediaan Tuhan jauh lebih dulu penyediaan Tuhan? Penyediaan Tuhan jauh lebih dulu ada daripada panggilan. Wow, saya excited sekali. Di dalam Yohanes 4 ayat 10, ini adalah ayat favorit bagi saya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perjalanan wanita Samaria ini bukan mudah. Kenapa dia menimba air sumur jam 12 siang? Karena di padang gurun itu panas terik. Kalau yang pernah ke Israel di musim panas pasti tahu. Kalau kasih karunia itu yang mengejar kita, dia yang akan membela kita. Di dalam kasih karunia tidak ada namanya penghakiman. Di dalam kasih karunia tidak ada namanya penghujatan. Yang ada pengampunan dan pemulihan segala sesuatu. Harusnya ketika kita berjumpa dengan Yesus, siklus dosa berhenti. Tidak bisa lagi berkuasa atas hidup kita. Kita harus mengenali bahwa di dalam diri kita ada dua benih, ada dua realita. Di dalam Ibrani 6 ayat 18. Oleh karena dua kenyataan yang tidak bisa berubah-ubah. Di dalam diri kita ada realitanya Tuhan dan ada realita dosa. Mana yang lebih kita entertain? Mana yang lebih kita kasih makan? Kalau benih dosa, ya dosa itu lama-lama jadi dari awalannya stronghold, jadi strongman. Asupan benih ilahi, benih Tuhan
adalah worship, adalah kebenaran. Kalau kita berbanyak melakukan ini dan hidup kita penuh dengan pertobatan, percayalah yang lebih berkuasa atas hidup kita adalah benih Tuhan, bukan benih dosa. Makanya Daud bilang, samudra raya saling bersaut-sautan. Kedalaman isi hati Tuhan yang ada di dalam Daud memanggil kedalaman isi hati Tuhan. Kalau orang suka gosip pasti kumpulannya sama penggosip. Enggak mau sama orang yang penuh firman. Kalau orang itu suka, biasanya memang gayanya gaya hedonisme, keduniawian. Yang gak bisa kumpul persekutuan kayak gini 5 menit sudah bingung, sudah panas pantatnya. Sorry to say, agak keras. Memang waktunya sudah singkat. Semua kebenaran harus dinyatakan, harus dibukakan. Kita gak bisa jadi orang Kristen yang suam-suam, yang tidak panas atau tidak dingin. Panas, panas sekalian. Kalau dingin, dingin sekalian. Apa yang dialami oleh wanita Samaria ini? Yang pertama, dia memiliki kerendahan hati, mengakui dosanya. Waktu Yesus memanggil, panggil suamimu. Dia bilang, itu bukan suami saya. Tepat katamu. 25 laki-laki yang bersamamu itu bukan suamimu. 6 laki-laki yang bersama dia itu bukan suaminya. Tapi ketika dia berjumpa dengan kasih karunia, yaitu Yesus sendiri di sumur Yakub, terjadi pertobatan yang besar. Seluruh orang Samaria percaya kepada Tuhan. Identitas yang pertama yang dia miliki adalah pelacur. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, identitasnya jadi evangelis, jadi penginjil. Seberapa banyak dari kita ikut Tuhan? Pelit, tetap aja pelit. Sakit hati, tetap aja sakit hati, susah ngampuni. Dari mulut yang sama keluar berkat, dari mulut yang sama keluar kutuk. Tapi orang yang dipenuhi dengan kasih karunia, di mulutnya penuh dengan ucapan syukur. Penuh dengan perkataan yang memberkati. Tapi kalau orang tinggal di luar kasih karunia, perkataannya adalah perkataan yang mengutuki. Perkataan sumpah serapah, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, dan lain sebagainya. Mari sama-sama belajar dengan wanita Samaria. Ketika berjumpa dengan Yesus, siklus dosa berhenti. Sama dengan Bartimeus. Ketika berjumpa dengan Yesus, identitas pertama adalah si buta peminta-minta. Tapi waktu berjumpa dengan Yesus, apa yang dilakukan pertama? Dia tidak minta kesembuhan. Dia tanggalkan jubahnya. Dia tanggalkan kehidupan atau manusia lamanya. Adakan pertobatan sungguh-sungguh. Baru mujizat terjadi. Setelah mujizat terjadi, apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia tidak memilih keluar dari kasih karunia. Dia memilih berjalan bersama Yesus. Menggenapi Roma 11 ayat 36. Mari sama-sama berlomba. Milikilah kerendahan hati. Memilikilah kerelaan hati untuk ditegur, dididik, diajar. Supaya kita disempurnakan. Lalu sepakat dengan firman. Sepakat dengan firman berarti sepakat dengan Tuhan. Mari kita terus berjalan berlomba-lomba sampai menggenapi seperti Rasul Paulus. Memiliki nilai atau value bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Menganggap keberhasilannya semua di masa lalu itu sampah. Kebanggaan-kebanggaannya di masa lalu itu adalah sampah.